kedatangan pembawa berita, komunikator, saudara. Dan itulah Yesus yang kita lihat kehidupannya, dikatakan bahwa Yesus, kita baca dalam seluruh Injil, adalah master komunikator, pembawa berita. Sebab ia dikatakan dalam firman Tuhan, saudara, sebagai firman yang hidup, firman itu sendiri, dan firman yang hidup di dalam dirinya, penyataan dari yang kekal, pencipta alam semesta ini, yang menyatakan dirinya dan menjadi manusia. Maka Ibrani pasal 1 ayat 3 menegaskan hal ini, bahwa Yesus memancarkan keagungan Allah yang gila gemilang. Demikian kalau saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Memancarkan keagungan Allah yang gila gemilang. Dialah gambar yang nyata dari Allah, gambar Allah itu sendiri. Dialah yang memelihara keutuhan alam semesta, pencipta dan pemelihara, dengan sabdanya yang sangat berkuasa. Sabdanya, firman itu yang sangat berkuasa. Firman itu menjadi manusia. Itu sebabnya dia adalah master komunikator yang sangat gila gemilang. Yesus, saudara, melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa, mengungkapkan kebenaran dalam bahasa, tetapi juga dalam kiasan, dalam ilustrasi, dalam perumpamaan. Dan kalau kita baca di dalam Injil, respon dari para pendengarnya sangat dramatis. Bahkan bacaan kita hari ini, orang berbondong-bondong dan menahan kalau bisa Yesus tidak pergi ke tempat yang lain, dan mereka haus untuk terus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 46, bagaimana respon orang mendengar Yesus berbicara. Mereka berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Demikian kerumunan orang mendengar perkataan daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 29, dijelaskan bahwa Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yang lain lagi berkata, kalau sudah lihat di dalam Yohanes 6 ayat 68, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Lukas 24:32, mereka yang mendengar Yesus berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tidak ada waktu untuk kita baca semua bagaimana orang kemudian berbondong-bondong untuk mengikut Tuhan, mendengar Tuhan berbicara dan mengajar mereka. Maka saudara, mari kita bertanya, lalu apa sesungguhnya yang dikomunikasikan Tuhan Yesus? Kita baca setelah Yesus dibaptis dan kemudian dicobai di padang gurun, maka Matius pasal yang keempat ayat 17 berkata, sejak waktu itu, di mana Yesus akan memulai karyanya setelah dibaptis, itu berarti usia 30 pada waktu itu, Yesus memberitakan, sejak waktu itu, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu ringkasan dari apa yang dikomunikasikan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan setelah itu, Matius 4:23 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Itulah komunikator yang sampai memberitakan Injil, kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Selama 3 tahun sampai dengan kematian dan kebangkitan, dan perintahnya kemudian diberikan kepada seluruh orang yang percaya termasuk kita, sampai dengan akhir zaman dikatakan yang tidak pernah berubah. Lukas pasal yang ke-4 ayat 43, Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Matius 9 ayat 35, demikian Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Baru sesudah itu akan ada kesudahannya, yaitu akhir zaman. Begitu pentingnya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi kita dapat simpulkan sekarang bahwa yang dikomunikasikan oleh Tuhan Yesus adalah Injil. Dan itulah yang dipakai untuk menamai 4 kitab dalam perjanjian baru yang mula-mula Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes disebut sebagai Injil. Dan kita tahu kata Injil adalah serapan dari bahasa Arab. Di dalam bahasa asli perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani adalah Evangelion. Jadi kata Evangelion ini kita mengenal kata evangelis, yaitu orang-orang yang membawa Evangelion ini. Evangelion ini dalam bahasa Yunani artinya itu baik, indah. Seperti yang kita baca dalam Nubuatan tadi, indah, baik. Dan Evangelion itu berarti kabar atau berita. Jadi artinya Injil itu sendiri adalah kabar baik. Maka dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai gospel, dalam etimologi good, gospel good, and spell sendiri itu tell story, kita sebut sebagai good news. Itulah gospel, good news. Jadi Injil adalah kabar baik. Dalam terjemahan lain diterjemahkan sebagai kabar kesukaan. Ada juga yang diterjemahkan dengan berita kesukaan. Ada yang juga diterjemahkan dengan berita baik, kabar gembira. Dan itulah yang diberitakan dan dibawa oleh Tuhan Yesus. Namun masalahnya, saudara, saya mau bertanya kepada saudara, apakah manusia memang membutuhkan kabar baik dalam kehidupan? Untuk saudara, apakah manusia senang dengan kabar baik? Seorang penyiar radio terkenal di Amerika ini bernama Paul Harvey. Dia master dalam bidang komunikasi untuk radio. Kalau kita tahu tanya dia, apa yang sesungguhnya ingin didengar orang dari radio selain nyanyian dan musik tentunya. Dan pakar radio ini berkata, sama sekali bukan kabar baik. Kalau saudara mau radio itu didengar, jangan beritakan kabar, tetapi berita yang akan dicari orang adalah berita-berita buruk dalam kehidupan ini. Kejahatan, pembantaian, kalau ada orang bawa bedil dan berondong gereja atau ke rumah, itulah berita yang mau didengar orang. Kabar-kabar buruk, itulah yang memenuhi media dalam kehidupan ini. Tragedi-tragedi, orang yang dibunuh, ibu yang membunuh anak, dan tragis, yang buruk, itulah yang dicari manusia. Kalau radio memberitakan berita-berita baik, tak akan ada orang yang mau mencari dan mendengarkannya. Dan Harvey menunjukkan dengan sangat jelas, beberapa orang Kristiani bertekad, mari kita membuat media yang lain dari semua media yang ada di dunia ini. Maka ini ada di Sacramento, saudara, lahir surat kabar baru namanya Good Newspaper. Komitmennya, kita hanya memberitakan berita-berita yang baik, membangun dan indah. Berapa lama nasib koran ini bisa hidup? 36 bulan, saudara, belum tikar, saudara. Tak ada orang yang mau dengar berita-berita baik. Saudara, saya mau bertanya, kalau demikian, Yesus datang untuk membawa berita baik dalam hidup kita. Kabar yang terbaik dari semua yang terbaik yang ada di dunia ini. Injil adalah kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu. Dan fakta menyedihkan sejak awal daripada Yesus memberitakan Injil, kabar baik kerajaan Allah itu. Dicatat dalam Alkitab, fakta selalu
menyedihkan. Maka tidak mudah kadang-kadang sebagai pendeta saya ditanya, Pak, saya ini mau menyampaikan, menegur, atau mau menyampaikan hal yang baik kalau suami saudara itu merokok gak pernah berhenti, atau minum, atau pulang malam begitu, dan saudara kira-kira kita beritakan kabar baik, ya berhenti merokok atau dikurangi merokok itu, apakah suami saudara akan senang dan sudah dipeluk dan sudah dikatakan, oh kamu istri yang baik memperhatikan aku? Atau sebaliknya saudara yang keluar dari mulut kita, jangan ikut campur urusan orang lain gitu, ya. Diri saya sendiri tidak mudah memberitakan kabar baik. Saudara mau menegur orang untuk hal yang dari buruk untuk menjadi baik, jangan harap responnya akan manis dan terima kasih, kamu sudah mengingatkan aku hal yang baik. Sebaliknya orang bisa marah begitu rupa oleh karena berita-berita yang baik dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kitab menyatakan dengan sangat jelas fakta yang sangat menyedihkan, bahwa menunjukkan banyak orang yang justru mau menghindari kabar baik, menutupi pikirannya dan menolak untuk mendengarkan kabar paling baik dari semua yang baik yang disampaikan kepada mereka. Orang menderita teofobia, ketidaksukaan yang menakutkan terhadap Allah. Meskipun manusia itu diciptakan, saudara, untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan membutuhkan kehadirannya senantiasa dalam seluruh kehidupannya, namun dosa sudah merusak segala-galanya dan membuat manusia menjadi teofobia, pembenci Allah, sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 28-30. Sudah perhatikan, inilah kumpulan manusia termasuk kita yang dikuasai oleh dosa. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah dalam semua perkara dan memutuskan apapun juga, termasuk di negeri kita ini untuk memutuskan hukum pernikahan. Kita fact dengan Allah, kita tidak perlu mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kebusukan, penuh dengan tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pembenci Allah, kurang ajar, pandai bersilat kata dalam membela ketidaktaatan. Roma 1:28-30. Itu sebabnya berita baik, saudara, Injil kabar baik itu menghadapi fakta yang menyedihkan di dalam kumpulan orang-orang yang berdosa. Namun saya berdoa tidaklah demikian dengan kita yang telah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kesukaannya adalah kabar baik dari Allah. Lalu mari kita lihat apa yang dikatakan sebagai kabar baik itu. Dan pergi ke gereja, dan dapat mencari apapun juga. Tetapi kalau saudara luput dari yang paling hakiki dari kabar baik ini, seaktif apapun kita di gereja, sebanyak apapun yang kita dengar dari khotbah dan bacaan Kristen, kita luput dari hakiki yang diberitakan oleh Tuhan. Kabar baik itu dikatakan adalah Injil. Apa? Injil, selalu dikatakan Injil kerajaan Allah. Dan perhatikan, bukan Injil kabar baik titik dan mengenai, tetapi Injil kabar baik itu adalah kerajaan Allah. Mujizat, penyembuhan, dan semuanya itu tidak pernah berdiri sendiri. Dan untuk tujuan daripada mujizat itu, semuanya hanyalah tanda-tanda agar kita melihat dan kemudian membawa kita untuk ingin masuk dalam kerajaan Allah itu. Tidak ada mujizat dimaksudkan hanya untuk mujizat. Mujizat hanya tanda-tanda dari kerajaan Allah, supaya kita melihat kerajaan Allah itu dan kemudian kita ingin untuk masuk di dalamnya, ingin kita mencarinya, cari lebih dahulu kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita ini. Kabar baik kerajaan Allah itulah amanat yang paling hakiki dari kita umat Kristiani. Mungkin
Kita tidak perlu bingung oleh karena Alkitab, khususnya Matius, tidak menyebut sebagai kerajaan Allah tetapi kerajaan surga, tetapi Injil yang lain lebih menyebutnya sebagai Injil kerajaan Allah. Dan Injil kerajaan surga dan Injil kerajaan Allah itu artinya sama. Mengapa Matius lebih suka memakai istilah kerajaan surga? Oleh karena Matius menulis Injilnya ditujukan lebih kepada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi sangat terikat dengan 10 perintah Allah. Mereka takut menyebut nama Allah. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu sebabnya sukar buat orang Yahudi menyebut nama Allah. Itu sebabnya kerajaan Allah dirubah menjadi kerajaan surga untuk menghindari kata Allah. Tetapi intinya kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah sama. Dan ini menggambarkan kita ya di dalam firman Tuhan. Istilah kerajaan Allah itu memang tidak secara gamblang Tuhan Yesus menyebutkannya, tetapi dapat kita lihat dengan sangat jelas meskipun memakai nama hal yang sangat duniawi yaitu kerajaan. Tetapi ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Yesus menjawab dengan sangat cermat maksudnya. Dan dia berkata, bukan untuk memiliki daerah kekuasaan yang bersifat fana di dunia ini. Saya akan bacakan Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Saya rasa kita mau, apa itu kerajaan Allah ini? Ya. Yesus sendiri berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dengan demikian apa yang dimaksud kerajaan Allah oleh Allah? Kita baca satu persatu akan menjadi sangat jelas bahwa kerajaan Allah itu berarti Allah kembali ingin untuk aktif memerintah kehidupan di dunia ini, memerintah hidup kita ini, memerintah di dunia ini. Allah yang aktif memerintah di dunia. Kerajaan Allah, saudara, adalah tema yang utama dari seluruh Alkitab. Allah adalah Raja dari segala raja. Yesus yang kita sembah, dialah Allah dan Raja dari kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani, kerajaan rohani. Di mana pemerintahan Yesus itu? Di mana pemerintahan Yesus? Alkitab menyatakan dengan sangat jelas, tahtanya ada di dalam hati. Kerajaan itu ada di dalam hati umat Tuhan di seluruh dunia. Jadi kerajaan Allah itu tidak terlihat, bukan benda yang dibangun oleh manusia atau suatu tempat, tetapi kerajaan Allah adalah Tuhan yang memerintah kerajaannya di dalam hati semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak memerintah secara de jure atau secara de facto sebagai pemimpin suatu negara dalam pengertian duniawi, tetapi secara rohani, saudara, Dia adalah Tuhan, Tuhan, Raja dalam kehidupan. Dia itulah yang mau memerintah kehidupan kita ini, melebihi dari semua presiden, melebihi daripada semua pemimpin yang ada di dunia ini. Panggilan dari Raja ini adalah untuk setiap orang percaya mau menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam kerelaan, dalam ketaatan, dalam pemimpin agung, penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja dalam kehidupan ini. Dan semua manusia dipanggil untuk mencari dan memasukinya, maka kita disebut sebagai pengikut-pengikutnya. Dari sini saya harap saudara akan masuk, karena itulah visi kita bersama untuk follow Him, yaitu untuk kita menjadi pengikutnya, agar kita semua mencari dan memasuki kerajaan Allah itu. Itulah follow Him dalam kehidupan kita ini. Cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah panggilan dari visi kita untuk follow Him, untuk kita sungguh-sungguh menjadi pengikutnya. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah diperlukan ketertutupan
menundukkan kita untuk mengakui kedaulatan daripada Dia, Sang Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Satu kerelaan dan ketaatan, kesetiaan yang mutlak, dan menundukkan diri dan menjadi abdi daripada Allah itu. Itulah panggilan, mari cari dan masuklah ke dalam kerajaan Allah. Itu berarti saudara satu perlawanan yang menjadi gambaran daripada baptisan kita bersama. Mengapa kita ini harus mati? Kalau biji itu tidak mati, dia tidak akan tumbuh kembali. Panggilan kerajaan Allah adalah seperti baptisan. Panggilan kita untuk mematikan diri kita sendiri. Suatu panggilan dalam kehidupan ini untuk mengakui kedaulatan yang lain dalam kehidupan kita ini. Itu berarti saudara, kita berani mematikan kedaulatan pribadi kita. Kita berani untuk mematikan otonomi independen dalam diri kita sendiri. Itu berarti kita berani untuk mengorbankan agenda diri kita sendiri. Itu berarti kita harus berani untuk meruntuhkan tahta diri kita sendiri. Sebab kerajaan Allah dikatakan seperti harta yang terpendam, mutiara yang sangat berharga. Agar saudara cari, kejar, masuki itu, dan berani untuk mengorbankan segala-galanya dalam kehidupan kita ini. Karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang akan membawa kita ke dalam keselamatan. Saudara, mari kita terus melanjutkan perjalanan hidup kita untuk mendengar perintah. Kita mau mengikut Dia, maka buka hati saudara, dengan sungguh-sungguh untuk mendengar kabar baik Injil kerajaan Allah itu. Dan saudara dipanggil untuk lebih dengan sungguh mencari dan memasukinya, melawan kehidupan diri kita sendiri, berani untuk mematikan kedaulatan kita dan mengakui kedaulatan Raja